Halo teman-teman, berjumpa bersama saya Bonetless. Salam mancing untuk semuanya. Saya pemancing pemula juga, jadi saya di sini mau bagi-bagi cerita saja karena saya belum banyak pengalaman juga. Pemula lah, saya masih baru 1 tahun lebih mulai mancing ini. Mungkin pengalaman saya sama dengan pengalaman teman-teman, atau teman-teman mungkin yang nonton punya saran atau ide untuk saya, silakan komen di bawah. Saya di sini mau bagi-bagi cerita. Apakah teman-teman pernah nonton atau mencari racikan umpan mancing yang gitu di YouTube atau di Google atau di mana lah? Tapi setelah kita ikuti racikan umpan itu dari 1 sampai 10 bahan yang divideokan oleh orang lah, kita penghasilan ikannya tidak sama dengan dia atau tidak sama dengan mereka. Pernah nggak kayak begitu? Saya sih jujur saja, saya sudah sering. Jadi saya nonton video mancing dari video teman-teman yang ngevlog. Kayaknya nonton videonya enak banget, mudah, gampang banget dapet ikan. Dan mereka juga bagiin cara-cara membuat umpannya, bahan-bahan yang dipakai di saat mancing. Saya selalu ikuti itu dari setahun lalu pas saya mulai mancing. Karena saya nggak tahu sama sekali untuk mancing ikan lele apa umpannya, untuk mancing ikan mas apa umpannya. Yang pasti saya pakai cacing aja pertama mancing itu dulu. Sampai-sampai saya salah kolam dulu. Pas pertama mancing itu saya di kolam Galatama lele. Saya nggak tahu kalau di situ lelenya besar-besar. Saya pakai joran pertama saya punya itu Cordial, merek Cordial yang UL. Itu jorannya lentur. Pertama saya datang ke kolam Galatama itu, yang punya kolam sudah menyarankan saya kalau jorannya itu tidak kuat untuk mancing di situ. Tapi saya kekeh gitu, saya nggak ngerti maksudnya apa, maksudnya ngeledek harga joran saya murah apa gimana gitu. Tapi karena saya ngeyel dan saya juga merasa saya udah bayar di kolam itu, akhirnya saya mulai mancing lah di situ. Belum sampai 5 menit umpan saya dimakan dan ternyata benar, joran saya langsung patah. Sekali tarikan langsung patah karena ikan lelenya itu sekitar 6 sampai 8 kilo lah, berat banget. Dan saya juga nggak tahu cara teknik, mungkin ada tekniknya dengan joran UL nariknya kayak gimana. Cuman kalau di pertandingan Galatama kan dempet-dempet dengan orang ya, kalau kita nariknya lama nggak enak gitu, nggak enak sama sebelah, ikannya ke kanan ke kiri. Jadi saya betot langsung, ternyata benar kata yang punya pemancingannya, jorannya tidak cocok untuk Galatama. Nah, untuk berikutnya saya akhirnya membeli joran dengan kualitas yang pas untuk Galatama. Saya nyari di YouTube untuk ukuran jorannya yang pas itu berapa LBS atau merek-merek joran yang direkomendasikan. Saya nyari di situ. Akhirnya saya dapat dan saya sekarang mulai paham bahwa untuk Galatama jorannya harus seperti ini, untuk mancing ikan mas harian harus seperti ini. Dan untuk sekarang saya sedang suka mancing ikan mas harian dan lomba-lomba kecil-kecilan lah di kampung. Ya di situ saya mulai lagi kesulitan di umpannya. Ternyata umpan itu sangat berpengaruh. Saya sudah merasakannya karena saya pernah pakai umpan saya boncos sama sekali tidak dapat. Di mancing hari berikutnya saya dikasih umpan sama seorang bapak-bapak lah, dan itu lumayan, saya dapat 2 ekor. Dari situ saya mulai mencari-cari bahan-bahan umpan, karena saya nanya sama si bapaknya itu, saya nggak dikasih tahu umpannya, cuma bilang pelet aja. Racikannya, bahan-bahannya itu nggak dikasih tahu. Akhirnya saya mulai mencari-cari di YouTube. Ternyata banyak sekali teman-teman yang bikin vlog mancing dari mulai awalnya ngeracik umpannya. Di situ saya mulai mengikuti
umpan yang mereka gunakan, karena di videonya itu mereka dapat banyak sekali ikan. Entah itu benar, entah itu tidak, yang pasti itu menghibur kita, menghibur saya pribadi. Saya coba ikuti, untuk ikuti yang pertama itu saya boncos, ikuti yang kedua itu boncos, tapi di video itu kayaknya dapat banyak dan mudah, sekali lempar nggak nyampe lama makan. Dari situ saya mulai paham lagi, dan ternyata umpan yang mereka gunakan dan dengan yang kita ikuti apa yang mereka gunakan itu belum tentu sama hasilnya, karena banyak alasan. Alasan yang pertama itu kondisi airnya itu katanya berbeda-beda, itu pasti ikannya beda juga, pasti mereka suka umpannya beda, dan saya udah mengalami hal itu, benar. Yang kedua itu dari apa ya, dari cuaca, katanya sih dari cuaca, dari hujan atau panas atau apalah gitu. Yang pasti, alasan yang pasti itu ada ikannya enggak di saat kita melempar umpan. Jadi saat kita melempar umpan itu di tempat umpan kita itu ada ikannya apa enggak. Itu sih sebenarnya alasan yang pasti. Mungkin yang kita tonton, yang kita ikuti peracikan umpannya itu mungkin umpannya benar-benar bagus, atau mungkin juga mereka bohong juga gitu. Yang pasti ikannya itu dipastikan dulu ada atau enggak. Kalau misalnya umpan ikan yang memang kumpul di situ tapi umpan kita nggak dimakan, itu beneran salah umpannya. Saya mengalami juga hal seperti itu. Dan ada lagi yang bilang keberuntungan. Betul, keberuntungan itu selalu, dalam hal apapun keberuntungan itu pasti harus mendukung juga. Tapi kalau kita selalu menunggu keberuntungan itu, harus sampai kapan kita dengan keberuntungan? Keberuntungan itu pasti harus ada keberuntungan, tapi kita juga harus ada skill dan umpan yang mendukung, itu sudah pasti. Nah, untuk masukan dari saya, teman-teman sih lebih baik membuat racikan umpan sendiri, karena mengikuti racikan-racikan yang di YouTube juga belum tentu kita dapat banyak seperti apa yang mereka tunjukkan di videonya. Itu saya pengalaman sekali. Siapapun saya ikuti yang subscribernya banyak, kayaknya gampang dapat ikan banyak. Entah itu benar atau tidak ya, yang pasti mereka menghibur saya. Gitu. Saya juga sekarang sedang meracik umpan. Nah, dari situ saya belajar bahan-bahan umpan itu apa sih, terus apa yang disukai oleh ikan mas. Dari situ saya belajar, saya coba bikin umpan sendiri, racikan sendiri dengan sangat sederhana. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah menemukan racikan saya sendiri. Untuk teman-teman juga pasti racikan kita beda-beda, tapi ikan tetap makan. Itu loh dia. Mungkin di saat kita belum menemukan racikan yang pas, itu kelebihan, overdosis, apalagi kalau pakai esen. Saya emang suka pakai esen juga, tapi nggak terlalu terpaku pakai esen sih, karena esen itu gimana umpan dasarnya juga. Kalau menurut saya emang pakai esen juga kadang-kadang. Untuk sekarang saya umpan yang saya pakai ini nggak terlalu harus pakai esen sih, hasilnya sudah lumayan. Nah itu dia, saya mau bagi-bagi hal seperti itu saja. Mungkin teman-teman yang nonton punya pengalaman yang lebih menarik untuk dibagikan, silahkan komentar di bawah. Mungkin sama seperti saya, pemancing pemula juga yang suka ngikutin umpan-umpan di YouTube dan kita kok boncos gitu. Pernah nggak kayak gitu? Mungkin ada pengalaman yang lebih lagi atau gimana, atau mau bagi-bagi informasi umpan yang jitu, yang benar-benar jitu, silakan. Terima kasih, salam mancing.